Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, mengapa kisah Fir'aun dan nasib tragis di penghujung hidupnya dikisahkan dalam Al-Quran? Salah satunya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap ancaman, hukuman dan balasan Allah. Kisah itu sekaligus menunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji terhadap hamba-hambanya yang taat dan tidak pernah menghukum hamba-hambanya yang maksiat kecuali dengan keadilannya. Lantas, seperti apa sosok Fir'aun dan apa saja bentuk kezalimannya? Disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 75 hingga 92 dan dijelaskan oleh sejumlah kitab tafsir. Fir'aun adalah penguasa Mesir yang zalim dan sombong. Di antara kesombongannya tampak saat diseru Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah, mengakui risalah keduanya sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya. Alih-alih menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun serta mengesahkan Allah, Fir'aun dan pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir. Malahan Fir'aun sempat mendatangkan para penyihir untuk menantang Musa dan Harun dengan sihir-sihir andalan mereka. Disebutkan pula Fir'aun merupakan penguasa tiran dan sewenang-wenang, sehingga tidak ada yang berani beriman kepada Musa selain turunan kaumnya. Itu pun disertai ketakutan terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Dalam video kali ini kita akan menyibak misteri kematian penguasa Mesir kuno yaitu Fir'aun. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Tenggelamnya Raja Fir'aun di Laut Merah menjadi peristiwa yang tidak pernah terlupakan sepanjang masa. Kisah ini begitu masyhur dan terus diceritakan baik secara literatur tertulis, bahkan dituturkan dalam dongeng dari orang tua kepada anaknya. Namun yang juga tak kalah ajaib, jasad sang Fir'aun masih tetap utuh hingga kini dan tersimpan apik di salah satu sudut museum Tahrir di kota Kairo, Mesir. Misteri awet jasad sang penguasa Mesir kuno ini pun tentunya juga atas kehendak Sang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan." Al-Quran Surah Yunus ayat 92. Tak cuma itu, sebuah misteri yang sempat membuat geger para arkeolog dan juga ilmuwan dunia. Jasad Raja Fir'aun yang sudah mati sejak 3000 tahun silam tiba-tiba bergerak. Jasad mumi Fir'aun itu menggerakkan tangan kirinya. Ada rahasia apa sesungguhnya? Peristiwa menggemparkan ini terjadi sekitar tahun 1886 ketika peneliti memindahkan jasad Fir'aun dari Mesir ke Prancis untuk diteliti. Dan saat para peneliti membuka seluruh balutan kain yang membungkus para mumi dari keluarga kerajaan Fir'aun, semua berjalan normal. Tapi sebuah keanehan terjadi ketika para peneliti membuka kain kafan yang dililitkan di jasad Raja Fir'aun Ramses II. Tiba-tiba saat lilitan kain di bagian tangan dilepaskan, tangan kiri Raja Fir'aun bergerak mengangkat ke atas. Bahkan Pierre Loti atau Vicente Blasco Ibanez yang merupakan seorang penulis novel yang juga ikut dalam penelitian sempat mencatat pernyataan seorang saksi yang melihat langsung peristiwa itu. Ia berkata kejadian itu benar-benar kenyataan dalam kondisi mumi Ramses II yang terbaring. Secara tiba-tiba tangan kirinya terangkat sendiri dan memukul penutup kaca. Benar-benar sebuah pemandangan yang menakutkan. Seorang peneliti juga berkomentar,
Sungguh aneh, tangan dari jasad yang sudah ribuan tahun dan telah menjadi tulang belulang itu terangkat ke atas seolah-olah membela diri dari bahaya yang mengancam. Begitu banyak misteri dari sebuah kisah dahsyat terbelahnya Laut Merah yang menenggelamkan Fir'aun. Kondisi pada saat itu, Bani Israel menyelamatkan diri menyeberangi Laut Merah yang terbelah dan begitu genting. Sejumlah ulama tafsir mengatakan ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Bani Israel yang mengikuti ajaran Nabi Musa, jumlah mereka saat itu sangat banyak. Ada yang mengatakan jumlah kuda mereka sekitar 100.000. Sementara pasukannya tidak kurang dari 1.600.000 orang dengan persenjataan lengkap. Jauh dengan umat Musa yang hanya 600.000 orang. Dalam proses mengejar Musa dan pengikutnya, dan ketika posisi Fir'aun tepat berada di dasar laut yang terbelah, kuat dugaan posisi tangan kiri Fir'aun yang terangkat ke atas seperti menolak bahaya yang sedang mengancam nyawanya di depan mata. Bayangkan saja, gelombang dahsyat dari laut yang terbelah berakibat gerak refleks tangan kiri yang menggenggam perisai untuk melindungi tubuhnya dari hantaman ombak yang mengarah kepadanya. Dikisahkan ketika itu, air laut yang sebelumnya terbelah dan menjadi jalur lintasan umat Nabi Musa alaihissalam mulai menutup kembali. Detik-detik hantaman air yang dahsyat membuat genggaman tangan Fir'aun semakin sangat kuat mencengkram perisainya. Hal ini menyebabkan terjadinya kontraksi hebat pada otot lengan kiri yang berakibat tidak berubahnya posisi lengan dalam keadaan setengah terangkat sampai akhirnya ia mati ditelan ombak. Sahabat soleh beriman, ini adalah fenomena aneh luar biasa yang tidak dialami oleh Fir'aun yang lain. Sebagai muslim, kita yakin ini adalah tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tampak pada jasad Fir'aun, seorang raja zalim yang mengaku dirinya Tuhan. Lantas, siapa sebenarnya Fir'aun pada masa Nabi Musa ini? Setelah Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah, pasukan yang berhasil selamat bergegas kembali ke ibu kota Mesir mengabarkan peristiwa ini ke kerajaan. Hingga akhirnya mayat Fir'aun ditemukan dan segera dibawa ke kerajaan secara diam-diam dan dilakukan proses mumi. Namun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran mulai terkuak dan misteri mulai terbongkar. Rakyat Mesir tahu bahwa Raja Fir'aun tewas ditelan laut bersama pasukannya. Hingga akhirnya rakyat Mesir pun menyadari bahwa Fir'aun tidak lain hanyalah manusia biasa dan bukan Tuhan seperti yang diakuinya. Dari titik inilah terjadi penjarahan dan pencurian benda-benda berharga peninggalan para Raja Fir'aun sebelumnya. Dan untuk menyelamatkan jasad para Raja Fir'aun dan barang berharga yang ikut dikuburkan dalam peti dari pencurian, penguasa Mesir yang baru memerintahkan memindahkan jasad para Raja Mesir ke pemakaman rahasia di daerah Dir el-Bahr yang terletak di sisi Sungai Nil. Hingga akhirnya selama 2800 tahun, mumi para Fir'aun itu tersimpan rapat dalam kegelapan di bangunan kuburan Mesir kuno. Sampai akhirnya pada abad ke-19, keberadaan mumi para raja termasuk Fir'aun Nabi Musa terungkap ke mata dunia. Wallahu a'lam bishawab.